Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kalau diajak ngobrol soal usaha dan kerja keras, jawabannya selalu, "Alah, rezeki mah udah ada yang ngatur." Terus dia malah ngapa-ngapain dan tetap stuck di situ-situ aja. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal takdir dan rezeki, ini bukan hal yang hitam putih. Banyak orang yang salah paham dan menganggap bahwa kalau rezeki udah diatur, maka kita nggak perlu usaha. Padahal kalau kita lihat di dunia nyata, orang yang kerja keras dan mau berkembang cenderung punya hidup yang lebih baik. Jadi kenapa masih banyak yang lebih memilih pasrah? Apa yang bikin mindset ini begitu kuat? Dan bagaimana cara kita bisa keluar dari pola pikir seperti ini? Yuk kita bahas secara tuntas. Oke, pertama kita harus ngerti dulu perbedaan antara mindset fatalistik dan mindset progresif. Mindset fatalistik adalah cara berpikir yang percaya bahwa semua sudah ditentukan dan usaha manusia nggak terlalu berpengaruh. Orang dengan mindset ini biasanya lebih gampang menyerah dan nggak mau repot-repot mencoba sesuatu yang baru. Mereka sering berkata, "Ya udah, hidup gue emang gini, nggak bisa diubah." Akibatnya mereka nggak punya motivasi buat berkembang. Sedangkan mindset progresif adalah mindset yang percaya bahwa meskipun takdir itu ada, usaha tetap diperlukan untuk menentukan hasil akhirnya. Orang dengan mindset ini lebih terbuka buat belajar, beradaptasi, dan berkembang. Mereka sadar kalau mungkin nggak bisa mengendalikan semua hal, tapi tetap punya kendali atas tindakan mereka sendiri. Coba pikirin, kalau beneran semua orang hidupnya udah diatur tanpa bisa diubah, kenapa ada orang yang bisa sukses dari nol? Kenapa ada yang dulunya miskin banget tapi akhirnya bisa jadi kaya raya? Bukannya ini bukti kalau usaha kita juga punya andil besar dalam hidup? Banyak yang gak sadar bahwa dengan mindset fatalistik, mereka sebenarnya justru membatasi diri sendiri. Rasa takdir itu sesuatu yang mutlak. Padahal kita masih bisa ngerubah arah hidup dengan keputusan dan kerja keras yang kita lakukan. Kalau kita tarik ke belakang, pola pikir rezeki udah ada yang ngatur. Ini punya akar budaya yang kuat. Di zaman dulu, kehidupan masyarakat lebih bergantung pada faktor eksternal, seperti hasil panen, cuaca, atau keputusan raja. Karena mereka nggak punya kontrol penuh atas hidupnya, mereka cenderung pasrah dan percaya kalau semua sudah diatur. Nah, mindset ini terbawa turun-temurun. Di beberapa budaya, ajaran tentang pasrah dan menerima takdir tanpa usaha masih sangat kuat. Ditambah lagi, sistem pendidikan dan lingkungan sosial di banyak tempat juga kurang menekankan pentingnya kemandirian dan inisiatif. Padahal, kalau kita lihat negara-negara maju, mereka lebih menekankan kerja keras dan inovasi daripada sekedar pasrah. Mereka percaya kalau usaha yang tepat bisa mengubah keadaan, bukan sekedar nunggu keajaiban terjadi. Kalau kita masih memegang mindset lama yang gak sesuai dengan dunia modern, pasti kita akan tertinggal. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang lebih suka menyalahkan nasib daripada berusaha. Yang pertama yaitu menghindari tanggung jawab. Kalau kita percaya kalau semua sudah ditentukan, kita jadi nggak perlu repot mikir gimana cara memperbaiki diri. Simpel kan? Tapi ini juga yang bikin banyak orang stuck di tempat. Yang kedua, takut gagal. Kalau kita nyoba dan gagal, kita bakal ngerasa sakit hati. Tapi kalau kita dari awal udah nyerah dan pasrah, kita nggak perlu ngalamin kekecewaan itu. Yang ketiga, nyaman di zona aman. Mengubah hidup itu butuh usaha dan gak semua orang mau keluar dari zona nyamannya. Lebih gampang bilang takdir gue emang gini daripada harus berjuang menghadapi tantangan. Yang keempat, lingkungan yang mendukung pasrah. Kalau di sekitar kita banyak orang yang mindsetnya fatalistik, kita jadi ikut-ikutan punya pola pikir yang sama. Tanpa sadar, kita jadi manusia yang malas buat berusaha lebih keras. Orang-orang yang sering menyalahkan nasib ini sebenarnya kehilangan kesempatan buat berkembang. Setiap kali mereka menghadapi tantangan,
mereka langsung nyerah dan merasa itu bukan salah mereka. Padahal mereka sendiri yang memilih buat nggak nyari solusi. Kalau kita lihat di dunia nyata, usaha jelas berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Banyak orang yang dulunya hidup dalam kemiskinan tapi berhasil mengubah nasib mereka berkat kerja keras dan strategi yang tepat. Ada contoh nyata dari orang-orang lahir dalam kondisi sulit, tapi mereka nggak menjadikan itu sebagai alasan untuk menyerah. Mereka berusaha, belajar dari kegagalan, dan akhirnya berhasil. Ini bukti kalau usaha kita tetap dihitung. Kalau kita pasrah, ya kita cuma akan dapat hasil seadanya. Tapi kalau kita mau berjuang, peluang sukses itu tetap terbuka. Nah, jadi gimana caranya supaya kita nggak gampang nyalahin nasib dan fokus pada usaha? Yang pertama, ubah pola pikir dari pasrah ke bisa diusahakan. Mulai lihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai sesuatu yang nggak bisa diubah. Yang kedua, keluar dari lingkungan yang toksik. Hindari orang-orang yang selalu pesimis dan nggak mendukung perkembangan kamu. Yang ketiga, belajar dari orang yang sukses. Pelajari bagaimana mereka menghadapi tantangan dan tetap maju ke depan. Yang keempat, ingat, usaha kita tetap dihitung. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, itu tetap akan berdampak pada masa depan kita. Nah, apakah kalian setuju dengan usaha tidak mengkhianati hasil? Coba share pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.